wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa indahnya Ramadan SMK Negeri 1 Klaten hadir di hadapan jamaah semuanya untuk menemani aktivitas ibadah kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat jamaah sekalian, tak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan masih terus semangat meningkatkan ibadah kita. Dalam menjalankan ibadah, tentu sebagai seorang muslim kita semuanya akan mengalami naik turunnya iman kita. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Sehat. Bagaimana dengan Pak Ustadz Amri? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Ustadz Amri adalah beliau itu guru SMK Negeri 1 Klaten, mengampu guru pendidikan agama Islam. Betul ya Pak? Betul. Oke. Nah, kali ini Pak Ustadz Amri akan membawakan tema yang berjudul bagaimanakah cara melatih untuk meningkatkan keimanan kita di bulan Ramadan ini. Nah, muslimin dan muslimat jemaah sekalian, sebelum dimulai begini Ustadz Amri, biasanya kan di awal-awal bulan Ramadan itu biasanya kita tuh masih pada semangatnya untuk beribadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, kemudian sholat sunnah dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi kemudian itu hanya berjalan beberapa hari saja biasanya. Setelah itu kita akan mengalami penurunan keimanan pada diri kita sebagai seorang muslim. Nah, mohon untuk pencerahannya dari Ustadz, bagaimana caranya kita bisa melatih tentang keimanan kita tetap terjaga selama di bulan Ramadan. Ya, baiklah Pak Aris dan jamaah rahimakumullah. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada pemirsa, kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi saya ajak semua jamaah untuk selalu meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, di mana nikmat iman Islam itu pada bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Karena tidak semua kaum muslimin tahun ini bisa menemui Ramadan. Banyak di antara kita, saudara-saudara, kerabat dan lain sebagainya, satu hari sebelum Ramadan ternyata sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, jatah hidupnya sudah selesai. Sementara kita hari ini masih ketemu Ramadan dan kita berada di bulan yang mulia. Kemudian sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau yang diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para kiai, para ustadz, sehingga kita hari ini bisa merasakan indahnya berislam, indahnya menjadi hamba Allah yang mukmin.
Nah, kemudian Pak Aris, Ya. tentu kita semuanya sudah hafal bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jadi fenomena yang disampaikan oleh Pak Aris tadi itu ternyata menjadi fenomena yang sudah umum di masyarakat kita. Bisa jadi itu terjadi pada diri kita sendiri. Gitu. Di awal Ramadan kita semangat. Hari pertama Ramadan sebelum azan Isya sudah pada hadir di masjid, di musola. Berbondong-bondong. Soft masjid itu penuh. Ya. Masjid itu menjadi seperti seakan-akan menjadi masjid yang tidak begitu luas. Seakan-akan menjadi sempit karena banyaknya jamaah. Tapi kita lihat sehari dua hari ternyata yang banyak tikarnya. Tikarnya menjadi seakan-akan banyak, ya, turah. Sedangkan jamaahnya sudah mulai protol. Ya, merotoli. Ya, merotoli satu persatu. Nah, untuk itu kita sebagai kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, sebenarnya puasa itu sendiri adalah menjadi pelatih, sarana latihan yang luar biasa untuk keimanan dan ketakwaan kita. Dan insya Allah puasa kita ini adalah puasa yang memberikan manfaat lahir batin kepada kita semuanya. Dan Allah sudah mengukur kemampuan hambanya. Semua perintah Allah itu pasti baik buat kita, buat yang menjalankannya. Dan puasa Ramadan itu menjadi lebih ringan ketika kita melihat bahwa ternyata puasa itu sudah disyariatkan untuk umat, untuk kaum sebelum umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat lagi, pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijrah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, perang. Ya. Jadi Allah memang sudah biasa itu. Iya. Jadi Ramadan itu bukan bulan malas-malasan, bulan leha-leha, tapi Ramadan itu adalah bulan yang harus semangat. Ketika umat muslim melakukan perang dengan puasa tetap semangat. Dan itu memang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya perang Badar pada tanggal 17 Ramadan itu bukan karena kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum kufar waktu itu, tapi itu memang sudah Allah tentukan untuk menguji keimanan para kaum muslimin, dan ternyata saat itu kaum muslimin memperoleh kemenangan yang luar biasa. Nah, itu adalah syariat yang sudah terjadi dan kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perang pun terjadi di bulan Ramadan dan memperoleh kemenangan. Nah, untuk itu kita sebagai kaum muslimin yang hidup di sebuah suasana yang damai, suasana yang indah, yang tenang, segala macam kebutuhan tercukupi. Walaupun harga beras mungkin relatif mahal, tapi lebih murah daripada rokok gitu. Betul sekali. Itu lebih, insya Allah kita dalam keadaan enak. Maka tidak
Maka satu-satunya cara untuk supaya kita tetap istiqomah adalah dengan selalu thalabul ilmi. Itu sebagai dasarnya. Apa itu tuh? Thalabul ilmi itu adalah menuntut ilmu. Oke. Tentang apa? Tentang hikmah yang ada di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita mengetahui, kemudian kita meyakini akan fadilah, keutamaan puasa, keutamaan sholat tarawih, keutamaan qiyamul Ramadan, tentu nggak akan terjadi fenomena runtang-runtung berubyuk di awal bulan dan ternyata sepi di akhir bulan Ramadan. Itu nggak akan terjadi kalau setiap kaum muslimin mengerti ilmunya, kemudian mengamalkan ilmunya, menghayati ilmunya, sehingga transaksi kita kepada Allah itu akan lebih kita pegang daripada transaksi kepada manusia. Tapi kan sekarang kebalik, gitu. Jadi misalnya seorang pekerja, ya, yang bekerja di seorang bos kaya. Iya. Nah, kemudian sang bos kaya bilang seperti ini, wahai Fulan, ayo kerja di tempatku. Kamu aku gaji 2 juta. Siap bos. Wah, gitu kan. Kalau kamu sendiri saya gaji 2 juta. Tapi kalau kamu bekerjanya berdua, kamu ajak teman satu lagi, maka kamu akan saya gaji 54 juta. Dapat bonusnya. Mau tidak? Mau. Nah, itu transaksi kita kepada manusia seperti itu. Betul. Kalau kamu sendiri tak gaji 1 juta, tapi kalau kamu berdua sama temanmu atau lebih, tak gaji 27 juta. Wow, siap banget itu. Karena perbedaannya kan ini jauh sekali ya, 1 juta dengan 27 juta. Itu kalau kita transaksi sama manusia, sendiko darbu, ya luar biasa. Karena kelihatan 1 juta kok sama 27 juta, tentu dia milih 27 juta. Kalau dalam bahasa keren sekarang, oke gas. Iya betul, iya roso. Nah sementara transaksi kita kepada Allah, misalnya sholat jamaah, kadang-kadang kita nggak mempedulikan karena kurang ilmu dan karena kurang penghayatan. Kita sholat sendirian dikasih Allah 1 derajat, sementara kalau berjamaah di musola dan masjid 27 derajat, kadang kita lebih memilih yang 1 derajat karena kurang ilmu, kurang penghayatan. Nah itu mungkin yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Kita bahkan mungkin kita sendiri, ya toh, kadang-kadang males, sibuk. Itu kita melupakan yang 27 derajat. Gitu. Padahal 1 derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi apa yang kita kumpulkan selama hidup kita di dunia ini. Jadi intinya bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala Allah menginginkan kita itu untuk langsung merasakan pelatihan yang luar biasa, pelatihan yang sudah diterapkan kepada umat-umat sebelumnya, yang sangat mujarab untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, yang dilemahkan ketika puasa adalah fisik. Pak Aris lemes nih kalau sedang puasa ini ya. Nah, lemes, apalagi nanti sudah akhir-akhir Ramadan. Lemesnya pol, gitu. Cara Jawanya, istilah Jawanya itu sambat rinaworo. Benar. Karena memang dilemahkan secara fisik. Ya. Tetapi ketika satu sisi itu dilemahkan, maka Allah akan menguatkan sisi yang lain. Ya, Nyun Sewu, bagi teman-teman kita yang difabel ya. Mungkin mereka tidak mempunyai 2 tangan. Ya, punya keterbatasan di 2 tangannya, tapi 2 kakinya itu pasti mempunyai kekuatan, kelincahan, kelebihan daripada kaki-kaki orang yang normal. Misalnya dia hanya punya 1 tangan, yang kanan sudah tidak ada karena suatu hal. Yang kiri ini
dibandingkan dengan tangan orang normal pasti mempunyai kelebihan. Nah, makanya sama Allah Subhanahu wa taala melemahkan diri kita secara puasa, tapi Allah akan menguatkan sisi rohani kita. Ya, rohani kita itulah yang akan dikuatkan. Karena puasa itu junnah, tameng. Ya, tameng tidak hanya sekedar menahan dari lapar, haus, dan semua yang membatalkan puasa, tapi juga tameng diri kita untuk selalu bisa menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya. Ini tameng. Dan yang bisa melakukan hanya orang yang takwa, hanya orang yang iman. Yang tidak iman ya bisa saja mengelabui orang lain. Pulang dari berangkat kerja dari rumah sama istrinya bilang, "Bu, saya tadi sudah sahur bareng. Insya Allah hari ini puasa." Tapi di jalan mampir di warung soto kan nggak ada yang tahu. Padahal itu setan-setan sudah dibelenggu. Nah, betul. Nah, karena manusianya sendiri sudah lebih profesional daripada setannya. Tanpa digoda sudah bisa menjalankan hal yang buruk, karena su'ul khuluqi yukti. Jadi akhlak yang tidak baik itu gampang sekali menular. Beda dengan akhlak yang akhlakul karimah itu perlu pendidikan yang luar biasa, sehingga kita selalu dididik oleh Allah dengan puasa Ramadan, dengan Ramadan ini sepanjang hayat. Tak boleh hanya cukup 40 tahun, cukup 50 tahun, cukup 60 tahun, tapi ya sak mati nih, sampai akhir hayat kita. Maka dengan kita mengerti fadilah, keutamaan yang sunnah, jadi ibadah-ibadah yang sunnah itu ditulis sebagai ibadah wajib, dan ibadah wajib ini ditulis dilipat gandakan 70 kali lipat. Sehingga kalau seperti itu kita akan selalu semangat sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita. Jadi moga-moga para jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, melalui tayangan singkat ini kita berdoa semoga puasa Ramadan kita lebih berkualitas, lebih mentes, terus kita bisa juga mengambil hikmah dari rasa lapar ini sebagai kepedulian kita kepada sesama. Jadi setelah keluar dari Ramadan itu benar-benar minal faizin, termasuk orang-orang yang menang atas diri sendiri, menang atas egonya sendiri, nafsunya sendiri, dan keluar bisa menunjukkan menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlakul karimah dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu, Aris, perbincangan kita. Ya sedikit ceramah ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Amri sudah menyampaikan tausiah pada hari ini dengan tema bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan hari ini. Agar menjadi pribadi yang sangat beriman dan berkualitas. Gitu. Ya. Oke, jamaah sekalian muslimin dan muslimat, alhamdulillahirabbil alamin, SMK Negeri 1 Klaten sudah melakukan kegiatan yang sangat hebat luar biasa di bulan Ramadan ini, yaitu tausiah tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan. Semoga kegiatan tausiah yang diberikan oleh Ustadz Amri memberikan kita banyak manfaat bagi kita semua umat muslim dan muslim. Sekian dari kami SMK Negeri 1 Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.